guys, welcome to back channel SAAR bersama gua SAAR di CapCut Creator Agency. Nah, oke guys, pada kesempatan kali ini gua bakal bikin jedak-jeduk lagi dengan sound yang bener-bener kane dan bener-bener kece banget guys. Dan di sini bakal gua kasih bonus yaitu hentakan yang bener-bener gua tuh otak-atik sendiri ya. Dan buat hentakan ini itu bener-bener belum ada yang share di channel manapun ya. Jadi bisa kalian tonton video ini sampai akhir biar kalian gak tinggalan buat hentakan yang gua maksud itu hentakan ciptaan gua sendiri guys ya. Nah oke, sebelum lanjut buat kalian yang baru mampir ke channel gua jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua guys. Oke. Dan di sini itu proyek gua yang asli ya. Dan di sini bakal gua salin aja dulu biar entar itu kalau ada apa-apa itu ini ya. Ini udah gua salin nih, lupa gua. Nah oke di sini tuh gua bakal ngapusin dulu buat ini foto-fotonya biar kita bisa ulang dari awal gitu ya guys ya. Nah kayak gini oke. Nah di sini tuh ada mentahan bonus ini juga ya. Kalau kalian nonton video ini kan bisa download buat mentahan intro ini, bisa kalian download, linknya ada di pin komentar ya guys ya. Oke, tenang aja, ntar bakal gua ini taruh buat mentahan editnya di pin komentar dah biar kalian nggak bingung-bingung lagi gitu ya guys ya. Nah di sini tuh herannya kenapa di sini nggak ikut hilang gitu ya. Bentar guys, gua hapusin dulu nih ya, gua skip aja ya biar nggak kelamaan ya guys ya. Nah, oke guys, di sini udah clear buat gua ngapusin ataupun ngereset ulang ya. Nah, di sini tuh kalian langsung aja ikutin buat langkah-langkahnya ya, disimak dengan baik. Langkah pertama kalian pencet ataupun kalian masukin aja buat foto pertama kalian dan kalian bisa perpanjang ya. Buat rasio di sini gua pakai di rasio di 9:16. Kalau kalian mau pakai di 16:9 ataupun 4,3 ataupun 3:4 ataupun 1:1 itu silakan, terserah kalian, oke. Nah, di sini guys, kalau udah itu buat ininya skalanya itu kan kalian ubah di 110 ya. Nah kalau udah kalian pencet overlay biar titik pitnya kelihatan dengan jelas. Nah kalau udah kalian perpanjang sampai di sini atau di durasi 10,7 sekon ya. Nah kalau udah di sini langkah selanjutnya tinggal kalian masukin buat foto kedua kalian. Oke guys, di sini gua pakai foto satu aja ya. Di sini gua bakal salin ya, soalnya gua bakal pakai foto satu aja ini. Nah kalau udah di sini bakal gua perpendek sampai di titik bit sini ya. Bentar, bener nggak? Nah ya bener guys, sampai di durasi 3,3 sekon ataupun di bit yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 ya. Di bit yang ke-7. Nah kalau udah di sini jangan lupa buat rasionya kalian ubah juga guys ya. Skalanya di 110. Nah kalau udah tinggal kalian checklist aja ya. Nah kalau udah langkah selanjutnya kalian salin lagi di sini dan bisa kalian ambil foto bagian sebelah kiri dan kalian ubah tracknya menjadi overlay. Nah kalau udah geser aja kayak gini dan geser ke bit yang sini ya, bit yang ke-7 tadi ataupun di akhir foto ini guys, foto yang di atas ini ya. Nah ini. Nah kalau udah tinggal kalian perpendek sampai bit yang ke-6 ya. Di sini kalian ngitungnya di sini bit pertama, ini bit kedua, bit ketiga, keempat, kelima dan keenam. Nah, kalau udah di sini guys, kalian bisa kasih terapin efek ubin kayak yang udah pernah gua praktekin di video gua yang kemarin ya guys ya. Nah, oke guys, di sini udah clear ya buat bikin ininya ya. Tapi di sini belum gua kasih animasi ya, soalnya gua belum nyambung internet dan kalau gua menyambung itu ribet banget. Jadi ntar aja gua nyambungin. Dan intinya ya kalau udah kalian kasih animasi ubin itu buat skalanya kalian ubah di 100 ya, jangan di 110 ya. Di sini kan bisa kalian lihat buat di foto utamanya ini kan di 110 ya, tapi kalau di overlay yang dikasih efek animasi ubin itu kan wajib ubah skalanya di 100. Oke. Nah, di sini langkah selanjutnya kan ikutin langkah ini ya. Kan kasih keyframe di awal bit di foto yang ketiga ya ataupun di bit pertama ya sini. Ini kan bit pertama ya, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, patokan kita kan tadi ini ya. Nah, terus di sini kalian langkah selanjutnya kan tambahin keyframe di tengah di antara bit. Tambahin keyframe di urusan bit. Terus kan pergi ke menu dasar guys, terus pilih skala dan kalian atur di 75 guys. Dan kalian pilih putar dan kalian atur di 7 guys. Nah, kalau udah checklist aja.
Nah, kalau udah kan tambahin keyframe lagi di sini guys, di antara bit yang kedua dan tiga di foto ketiga, tambahin keyframe di bit yang ketiganya. Pilih dasar, kalian atur di 14, buat skalanya kalian atur di 65 dan kalian checklist aja. Lalu di sini bisa kalian tambahin lagi keyframe di antara bit ketiga dan keempat. Terus di bit yang keempatnya kalian tambahin. Lalu kalian pergi ke menu dasar, terus skalanya kalian kecilin lagi di 75, buat putarnya kalian ubah di 7 lagi. Di min 7 lagi ya. Nah, kalau udah tinggal kalian checklist aja. Nah, kalau udah di sini di antara bit yang keempat dan kelima tambahin keyframe, terus di lulusan bit yang kelimanya, terus kalian pergi ke menu dasar guys, lalu kalian atur buat ininya putarnya di 0, buat skalanya itu di 100 lagi ya. Nah, kalau udah tinggal kalian checklist aja kayak gini. Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya tinggal kalian halusin seperti biasa guys, kayak gini ya. Di sini bakal gua praktekin biar kalian tuh nggak gagal paham ya. Di sini tuh sebenarnya teknik zoom out yang smooth ya. Jadi kayak gini guys caranya. Simple, jadi dia nggak kebanyakan keyframe ya. Jadi di sini tuh bener-bener cara simple yang gua share ke kalian biar kalian tuh nggak keribetan gitu ya. Nah, kalau udah tinggal kalian hapus aja buat keyframe yang ada di tengah bit, yang di lurusan bit ya, kayak gini dicepit kiri kanannya dan dihapus ya. Itu biar pergerakannya tuh biar nambah smooth gitu loh guys ya. Nah, buat yang di bit yang kelima ini jangan kalian hapus dulu ya. Nah, langkah selanjutnya kan pergi ke bit yang ke-6. Nah, di sini guys, terus kalian bisa kasih keyframe, pergi ke menu campuran, tambahin keyframe, geser ke sebelah kanannya kayak gini guys. Terus kalian tambahin keyframe dan kalian atur opasitasnya menjadi 0, checklist. Oh ya, buat kemarin ada yang minta buat link CapCut gua ya, ataupun CapCut yang gak gunain ya. Ini tuh sebenarnya tuh apa ya, ada gua up di Mediafire dan linknya tuh udah gua bagiin juga di pin komentar ya. Tapi kenapa rata-rata banyak itu tuh nggak bisa up template gitu ya? Apakah ada sesuatu yang aneh? Tapi udah gua coba pakai device gua yang satunya itu bisa guys, aman-aman aja. Tapi kenapa kok di kalian itu banyak yang komen nggak bisa up template ataupun nggak bisa login gitu kan? Kira-kira tuh kalian tuh permasalahannya itu kenapa gitu, nggak bisa up template atau nggak bisa login akun gitu ya? Coba kalian komen di bawah ya, ntar coba gua perbaikin lagi buat aplikasi CapCut-nya gitu ya guys ya. Atau ntar kalian langsung aja gua kirim buat link ke websitenya ya, website yang untuk gua download buat aplikasinya ya, biar kalian tuh bisa langsung cobain CapCut yang gua gunain ini ya. Nah, terus kalian bisa pergi ke bit yang pertama di foto ketiga, pergi ke menu campuran, tambahin keyframe lagi dan geser ke sebelah kirinya, tambahin keyframe dan opasitasnya ubah menjadi 0, checklist. Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya guys, kalian bisa terapin hentakan kayak gini guys, yang udah gua ciptain sendiri ya. Ya, gua ciptain sendiri ya. Nah, kalau udah di sini guys, langkah selanjutnya kalian pergi ke menu dasar guys kayak gini ya. Terus kalian pilih buat skalanya, kalian atur di 65. Nah, kalau udah tinggal kalian checklist aja kayak gini. Lalu kalian pergi ke sininya guys, ke antara bit yang di ini kan bit tengah di antara bit 5 dan 6, kan geser ke sebelah kirinya, tambahin keyframe dan di sebelah kanannya tambahin keyframe. Nah, kalau udah kalian pencet buat keyframe pertama di antara bit 5 dan 6. Nah, kalau udah tinggal kalian geser aja ke bawah kayak gini sampai kayak gini guys. Terus kalian pergi ke keyframe yang kedua di antara bit 5 dan 6. Geser ke bawah kayak gini dan kalian geser ke pojok kanan bawah kayak gini. Nah, kalau udah guys, langkah selanjutnya kalian bisa pencet keyframe yang nomor 3 ya. Terus kalian geser aja ke pojok atas kayak gini, ke pojok kiri atas ya. Nah, jadi di antara pergerakannya tuh kayak gini. Tuh ya. Nah, terus langkah selanjutnya guys, di sini bisa kalian perhalus. Cara menghalusinya itu gampang kayak gini doang. Ya. Di sini bakal gua share yang bener-bener kagak ribet ya. Ini bener-bener gampang. Jadi buat kalian yang pengen nyobain langsung secara langsung itu bisa dipraktekin gitu ya. Nah, terus buat tahap kedua itu tinggal kayak gini doang guys. Tinggal dicepit aja buat keyframe ketiganya yang di antara bit kelima dan 6 ya. Dicepit buat kiri kanannya kayak gini. Buat jaraknya jangan terlalu dekat ya, harus renggang kayak gini, oke? Nah, kayak gini guys ya. Tuh ya. Nah, terus langkah selanjutnya guys, itu tinggal kalian masukin lagi ataupun kita salin buat foto yang kedua yang ini ya. Soalnya kan nggak ada keyframe-nya, itu kan kosong.
Terus kita ambil bagian sebelah kirinya dan kita ubah tracknya menjadi overlay dan kita geser kayak gini dan kita pasin dari bit yang ke-6 ya kayak gini dan sampai ke bit yang ke-11 ataupun di akhir bit. Nah, kalau udah di sini kita terapin efek settingan efek ubin lagi ya guys ya. Nah, oke guys, di sini udah selesai buat bikin settingan efek ubinnya dan sama belum gua kasih animasi juga ya. Masih settingan ukurannya doang gitu ya. Oh ya, di sini buat kalian nerapin efek ini fotonya tadi dari bit yang kelima ya, jangan di bit 6 ya, tapi di bit kelima sampai bit yang ke-11 ya. Sorry, gue tadi salah ngomong ya. Nah, di sini buat ukurannya jangan kalian lupa ubah di 100 ya kalau udah kalian kasih animasi ubin ya. Nah, kalau udah di sini kita bakal terapin di bit yang kelima ya. Di sini kita bakal kasih keyframe. Nah, kayak gini guys. Terus kita pergi ke menu campuran, tambahin keyframe lagi. Dan kita bisa tambahin keyframe di menu campuran dan kita atur opasitasnya menjadi 0 kayak gini guys ya. Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya kan bisa pergi ke bit yang ke-6. Terus bisa kalian tambahin keyframe kayak gini guys. Terus kalian bisa atur di tengah-tengahnya ini tambahin keyframe dan kalian pergi ke menu dasar kayak gini guys. Terus atur skalanya di 135 guys. Checklist. Lalu bisa kalian tambahin keyframe di bagian kiri dan bagian kanan. Nah, terus di sini bisa kalian atur yang sebaliknya ya. Tadi kan ke bawah, kita atur ke atas kayak gini. Nah, terus kita bisa tambah pergi ke keyframe yang kedua di antara bit 5 dan ke-6, geser ke atas dan kita geser ke kanan kayak gini, ke pojok kanan atas. Terus buat keyframe yang ketiga kita geser ke sini ya, ke mana? Di sini tadi kemana sini perginya? Oh ya, ke pojok bawah ya. Kanan ke pojok bawah kanan kayak gini guys. Nah, ini ya, jadi pergerakan itu kayak gini tuh. Nah, gitu guys. Nah, terus di sini bisa kalian perhalus aja ya. Buat cara ngalusinnya tuh sama guys. Nah, kayak gini guys ya tuh. Oke. Nah, kalau dari sini kita pilih lapisan ya, di menu lapisan ini kita pilih ini yang nomor 1 guys. Nah, jadi pergerakannya ntar kayak gini tuh. Nah, gitu guys ya. Nah, terus di sini langkah selanjutnya itu kalian bisa pergi ke sini guys. Ke foto yang di atasnya ini ya. Terus kalian bisa pergi ke keyframe lulusan bit yang kelima guys. Kalian pergi ke menu campuran, tambahin keyframe, checklist. Lalu kalian pergi ke bit yang ke-6-nya, tambahin menu campuran. Di sini buat keyframe ini tadi kalian hapus saja ya. Nah, buat yang di sini tuh kalian bikin 0. Nah, gini dan checklist. Nah, terus begitu juga di sini buat foto yang overlay yang bawahnya, pergi ke menu campuran, tambahin keyframe. Lalu geser sampai ke bit yang kelima sini buat keyframe yang di menu campurannya hapus. Di sini kita bikin 0. Nah, kayak gini guys ya. Jadi diantar kayak gini tuh. Nah, gitu ya. Tuh gitu. Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya guys bisa kalian bentar ini tar kayak gini. Nah, gitu. Nah, kalau udah di sini tuh bisa kalian modifikasi ya ataupun dibalik buat yang di atas ini tuh airnya ngezoom ataupun yang di sini airnya ngecil ya, bisa kalian bolak-balik gitu aja ya. Nah, terus di sini langkah selanjutnya guys bisa kalian pencet buat foto overlay yang ini ya. Yang kedua, lalu kalian bisa pergi ke sini. Ini sebenarnya menggunakan efek aja juga bisa sih sebenarnya ini. Kita nggunain efek aja guys. Nah, udah guys, gitu aja ya. Nah, di sini bakal gua nyambungin internet dulu ya buat penerapan efek. Nah, oke guys, di sini udah gua nyambung internet dan di sini bakal gua terapin efek ubin dulu ya dari foto overlay yang pertama ya. Ataupun overlay yang di atasnya gitu ya. Bentar, ini agak lemot dikit guys, anjing. Pilih langsung aja di menu combo guys. Kita cari efek perbesar dan pantulkan ya.
Nah ini begitu juga buat overlay yang kedua, kombinasi efek animasi, perbesar dan pantulkan ya. Nah gitu guys. Nah terus di sini tinggal kita penerapan efek aja. Oh ya, di sini buat transisi foto 1 dan 2 ini ya, di putih-putih ini kita pilih, pencet dan kita tunggu sampai animasinya kebuka ya. Anjing. Nah terus kalian pilih yang overlay, terus kan geser aja ke kiri kayak gini sampai kalian nemu yang namanya animasi sapu gradient ya. Nah yang ini guys, terus buat durasinya kalian pentokin di 1,5. Nah ini guys, nah ini sebenarnya tuh nggak kelihatan ya kalau fotonya tuh ini ya apa namanya. Ini coba kita bakal ganti dengan foto yang lain ya biar kalian kelihatan, oke? Nah oke guys, di sini udah gua ganti, jadi ntar hasilnya tuh kayak gini guys. Nah gitu guys ya. Nah terus langkah selanjutnya kita langsung aja penerapan efek guys. Tunggu sebentar sampai efeknya benar-benar kebuka. Terus pilih yang menu favorit aja. Kalian bisa cari yang namanya efek riak di menu distorsi guys ya. Nah terus kalian pasin dari bit yang pertama di foto yang ke-1 dan kedua sampai ke bit yang kedua ya. Terus kalian pilih objek yang semua video checklist. Nah kalau dari sini bisa kalian setting kayak gini aja. Pertajam 0, ukurannya kaburnya juga 0. Buat ukurnya kalian bisa naikin di 65 guys. Terus buat kecepatannya kalian naikin di 90. Terus di sini buat intensitas kalian bikin di 10 aja ya. Terus di sini buat putarnya kalian bikin di 35. Nah, terus di sini bisa kalian salin lagi dan kita ganti dengan efek yang namanya efek bermain pendulum. Kan cara aja di menu klub malam. Nah, kalau udah di sini kalian bisa tambahin keyframe di awal dan buat intensitas 0, putarnya juga 0. Buat kecepatan kalian naikin di 70 guys ya. Terus buat pertajamnya juga 0 checklist. Nah, terus di sini langkah selanjutnya kalian tambahin keyframe juga di air efek bermain pendulum. Terus di lurusan transisi putih-putih tambahin keyframe dan intensitas kalian naikin di 55 guys. Dan checklist aja. Lalu kalian bisa salin dan kita ganti dengan efek kilauan. Kan cara aja di menu pencarian kayak gini. Tunggu bentar sampai efeknya kebuka. Nah, terus kalian bisa pergi kok di efek tubuh. Nah, terus kalian pilih efek kilauan, fitur bakal, checklist. Nah, terus di sini bisa kalian setting buat ini kecepatannya kalian naikin di 75 guys. Buat rentangnya itu 0, warnanya juga 0. Terus buat ukurannya di sini tuh kalian ambil di 50 aja ya. Nah, terus buat bersinarnya itu juga 0, buat filternya juga 0. Nah, terus di sini bisa kalian kasih keyframe di akhir kayak gini. Dan geser ke sebelah kirinya rada banyakan kayak gini. Terus bisa pergi ke keyframe terakhir, kecepatannya bikin 0. Lalu kalian salin dua efek. Nah kalau udah di sini langkah selanjutnya bisa kalian salin lagi dan kita ganti dengan efek yang namanya kabur chrome. Terus kalian bisa salin bentar kalian checklist lalu kita sesuaikan. Buat kaburnya di sini kan bisa atur di berapa ya, 30 aja. Dan buat yang settingan bawahnya ini penyimpangan kromatiknya itu biarin aja guys ya. Nah kalau udah di sini langkah selanjutnya itu bisa kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Nah buat yang di akhir itu kaburnya bikin 0 aja checklist. Nah kalau udah di sini langkah selanjutnya pergi ke titik bit pertama, pilih efek video, terus kalian masukin yang ayun melambung, kalian cari aja di menu klub malam. Nah kalau udah di sini kalian bisa perpendek kayak gini ya, dari bit pertama sampai lurusan transisi putih-putih. Lalu kan geser ke sebelah kiri kayak gini, lalu kita perpanjang sampai ke titik ke lurusan ke transisi putih-putih. Kenapa, Wi? Enggak. Ntar aja lah. Ntar. Nah, oke guys, di sini kalau udah kalian pilih objek yang semua video ya, checklist. Nah, kalau udah di sini bisa kalian tambahin keyframe di awal. Nah, terus di sini bisa kalian setting aja dulu buat kecepatannya itu naikin di 70 ya. Nah, kalau udah buat ukurannya 0, buat yang settingan bawahnya juga 0. Nah, kalau udah di sini buat yang di akhir juga kalian tambahin keyframe, lalu di tengah-tengah di lurusan transisi di bit yang pertama itu kalian naikin aja buat ukurannya itu 100 guys. Nah, terus bisa kalian checklist, lalu kita masukin grafik yang kuadrat keluar. Nah, terus buat yang bagian kanan itu kuadrat masuk checklist ya.
Nah kalau udah bisa kalian salin dan kita ganti dengan efek yang namanya efek kabur miring checklist. Nah kalau udah tambahin keyframe di awal, terus kalian bisa setting ke buat kaburnya itu 0, buat puternya itu di 35 checklist. Lalu kalian tambahin juga keyframe di akhir dan di lulusan bit. Nah terus buat ini kabur dan putarnya itu naikin di 100. Lalu kita masukin grafik, bagian kiri itu yang kuadrat masuk, bagian kanan itu kuadrat keluar ya. Nah kalau udah di sini langkah selanjutnya pergi ke bit yang kedua, di foto yang kedua, terus kita masukin efek yang namanya ini ritme layar checklist ya. Terus kalian bisa pergi ke perpanjang dari bit kedua sampai bit yang ketiga, jadi cuma 2 bit ya buat panjangnya. Dan kita geser ke kiri kayak gini dan kita perpanjang ke kanan sampai bit ketiga kayak gini. Terus pilih objek yang semua video checklist. Nah kalau udah di sini bisa tambahin keyframe di awal kayak gini guys. Terus kecepatannya kalian naikin di 70 kayak gini buat intensitas 0 dan bawahnya juga 0. Lalu kalian tambahin keyframe juga di akhir kayak gini guys ya. Lalu kalian bisa pergi ke keyframe di urusan bit yang keduanya, terus kita bisa atur buat intensitas itu 100, buat ininya itu kan atur di 50 aja guys, atau di 45 juga nggak apa-apa ya. Nah dan checklist aja. Nah di sini bisa kalian tambahin grafik yang kuadrat masuk dan yang kuadrat keluar dan checklist aja. Lalu kita bisa salin dan kita ganti dengan efek yang namanya efek kabur miring dan checklist aja. Lalu kita bisa setting di sini, bisa tambahin keyframe di awal dan atur buat putar dan kaburnya itu bentar. Putarnya itu di 50 aja guys. Nah di 50 ya. Dan checklist. Lalu di sini buat yang di akhir kita tambahin juga keyframe. Terus kan pergi ke tengah-tengah di bit yang keduanya, atur kaburnya itu bikin 100 dan checklist. Dan di sini bisa kalian atur buat grafiknya kuadrat keluar, kuadrat masuk dan kuadrat keluar checklist. Nah terus di sini langkah selanjutnya pilih efek video dan masukin kaca pembesar checklist. Nah kalau udah di sini pasin dari bit kedua sampai bit yang ke-11 di foto yang bit yang ke-7 di foto yang kedua. Nah terus pilih objek yang semua video checklist. Nah di sini bisa kalian tambahin keyframe di awal buat warna biarin, ukuran bikin 100, intensitas bikin 0. Nah kalau udah checklist aja. Lalu di sini langkah selanjutnya pergi ke bit yang ketiga, atur intensitasnya itu di 45 guys. Dan checklist. Lalu di sini buat keyframe bit yang ketiga tambahin ini keyframe, atur buat intensitasnya itu di 75 checklist. Nah terus di sini buat keyframe yang bit yang keempat ya, atur intensitasnya itu di 39 guys. Dan checklist ya 2 3 4 ya benar. Terus di sini kasih keyframe di antara bit yang keempat dan kelima, tambahin keyframe di bit yang kelimanya, yang keenam ya, iya keenam, iya nggak sih, 2 3 4 5 6 ya, bit ke-6. Terus di antara bit 6 dan 7 tambahin keyframe, dan di akhir atau pendurusan bit yang ke-7 tambahin keyframe. Nah terus di sini langkah selanjutnya kembali ke keyframe ke bit yang ke-5, terus pergi ke bit yang di tengah, keyframe yang di tengahnya intensitas bikin 0. Lalu checklist, pergi ke keyframe yang di urusan bit yang ke-6 nya, atur intensitasnya di 40 guys. Pergi ke keyframe yang di tengahnya, atur intensitas bikin 0, atur buat keyframe terakhir, atur intensitasnya di 40. Checklist. Lalu kita masukin grafik. Di sini kalian bagian pertama ini kalian masukin grafik yang kuadrat masuk. Terus buat yang di sini kalian masukin yang kuadrat keluar, terus yang di sini kalian masukin yang kubik masuk. Terus yang di sini baru kalian masukin yang grafik apa ya, kubik keluar dan kubik masuk kayak gini guys. Nah dan checklist aja. Nah kalau udah di sini langkah selanjutnya bisa kalian masukin efek video lagi dan kalian cari efek yang namanya efek riak, kalian checklist aja. Nah terus langkah selanjutnya di sini guys bisa kalian ini ya, perpendek 2 bit aja dari bit 5 ke 6 ya, terus pilih objek yang semua video checklist. Nah terus di sini langkah selanjutnya tambahin keyframe di awal, atur pertajam 0, kaburnya juga 0, ukurannya ini kan atur di 25 guys. Terus buat intensitas kecepatan ya sorry itu di 10, buat intensitas 0, buat putarnya 100. Nah kayak gini guys. Terus buat yang di akhir kan atur buat putarnya itu bikin 0, buat kecepatannya itu kan naikin di 25 guys. Terus buat ukurannya itu kan turunin di 10 ya. Terus kita bisa salin sampai 10 efek. Tapi sebelum kalian salin dulu satu kali dan kita tempel di bit yang ke-6 dan kita tarik sampai bit yang ke-7 kayak gini guys. Nah terus di sini bisa kalian hapus aja buat keyframe yang di tengahnya. Nah di sini kalian bisa salin sampai 10 kali ya.
Nah, kalau udah di sini bisa kalian salin lagi buat efek react yang bagian pertama ini, dan kita ganti dengan efek yang namanya efek mirror di menu lensa ataupun efek termin. Nah, kalau udah kalian bisa salin lagi dan kita ganti dengan efek yang namanya itu efek gerakan samar di menu lensa, guys. Tunggu bentar sampai efeknya kebuka. Nah, kalau udah kalian cari yang namanya efek gerakan samar, guys, kayak gini. Lalu kalian bisa checklist aja dan kita bisa tambahin keyframe di awal kayak gini, guys. Terus atur buat horizontalnya itu di 30, buat intensitas itu naikin di 100. Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya di akhir tambahin keyframe, buat intensitas itu bikin 0 checklist, lalu kita masukin grafik yang publik keluar. Lalu kita salin dan kita tempel di bit yang ke-6 dan kita tarik sampai bit yang ke-7 kayak gini, guys. Lalu buat keyframe di tengah ini kalian bisa hapus, tambahin grafik yang publik keluar. Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya kalian bisa pergi ke efek video lagi dan kita cari yang namanya efek guncang. Kalian cari aja di menu kode malam. Nah, kalau udah di sini bisa kalian perpendek kayak gini, guys, dan kita naikin ke atas biar kelihatan rapi. Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya bisa kita perpendek sependek mungkin dan kita pasin dengan bit yang ke-3 ya. Nah, terus di sini bisa kalian pilih objek yang semua video checklist, bisa atur ini buat kecepatannya itu di 50, enggak kegedean coy, di 30 aja, dan buat intensitas itu di 10, guys. Nah, kalau udah bisa kalian checklist dan kita salin dan kita tempel di bit yang selanjutnya kayak gini. Nah, cuma 2 bit doang, guys, yang dikasih efek guncangnya ya. Nah, kalau udah kita salin dan kita ganti dengan efek yang namanya efek kabur miring lagi dan kita checklist. Dan kita perpanjang sampai di tengah-tengah bit kayak gini. Lalu kita tambahin efek di grafik di awal, keyframe di awal. Terus buat kaburnya ini kalian bikin 50. Terus buat putarnya itu bikin 100 checklist. Nah, terus buat yang di akhir itu kalian bikin kaburnya bikin 0 dan checklist ya. Lalu kalian masukin grafik yang ke wadah keluar. Lalu kita salin dan kita tempel di bit selanjutnya kayak gini. Jadi kayak gini, guys. Ntar dari sini tuh ya. Tuh gitu ya. Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya itu apa lagi ya? Nah, terus di sini kita terapin sini kita kasih efek video lagi, efek cermin, guys. Dan checklist aja. Nah, terus di sini bisa kalian pilih yang overlay. Terus kalian pilih overlay yang kedua ya. Nah, terus kita salin lagi dan kita tempel di bit yang ke-4 dan ke-5 di foto yang ketiga ya. Nah, kalau udah di sini bisa kita pilih efek video lagi dan kita cari efek khayalan buat checklist dan kita lebihin kayak gini, guys, buat penerapan efeknya. Terus di sini bisa kita lebihin juga buat yang di akhir, terus pilih objek yang overlay 2. Nah, kalau udah di sini buat settingannya biarin 100 aja ya, guys. Jadi kayak gini tuh ya. Tuh, nah di sini langkah selanjutnya bisa kalian salin aja buat efek ritme layarnya yang ada di foto yang kedua kayak gini, guys, dan kita tempel aja di foto ketiga. Nah, udah pas kayak gini ya, anggap aja udah pas. Kalau udah tinggal kita salin lagi buat efek ininya kabur miringnya di foto yang kedua. Kita tempel juga di sini bentar. Nah, kayak gini, guys, ntar hasilnya tuh. Nah ya. Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya itu bisa kalian tambahin ataupun stylenya di sini tuh sebenarnya bisa kalian ubah ya, bisa kalian ubah, bisa juga kalian terapin yang efek kayak gini tuh, yang kayak gini tuh bisa juga. Tapi kalau kalian mau nerapin kan di sini kan habis kayak gini ya, kayak gini. Tuh ya, kayak gini. Tuh. Nah, di sini tuh bisa kalian zoom aja buat fotonya itu langsung kalian zoom ya. Di foto yang di sini di foto yang di bit yang ketujuhnya ya, di foto yang ketiga itu bikin tambahin keyframe ya. Lalu kalian pergi ke sini, ini kan di tengah-tengah di antara bit ya, di antara bit. Nah, kalian geser sedikit, geser lagi seperempat, setengahnya deh, setengahnya kayak gini, dan tambahin 2 keyframe dengan jarak yang sama kayak gini, dan di sini baru tambahin. Nah, kayak gini, guys. Lalu buat keyframe yang pertama di sini, guys, belum kalian geser ke bawah aja, dan buat keyframe yang kedua geser ke bawah dan geser ke pojok kanan bawah. Terus buat keyframe yang ketiga geser ke pojok kiri atas. Nah, kalau udah di sini tinggal kita perhalus saja kayak gini, guys. Nah, terus tinggal kita kayak giniin dulu. Caranya sama, diginiin dulu ya, guys.
Nah terus baru kalian cepit buat kiri kanannya kayak gini. Nah terus di sini guys baru kalian bisa ganti style kayak gini guys, maksud gua tuh ya. Nah di sini kalian bisa pergi ke beat yang ke ini berapa sih, ke 7 ke 8 yang ke 9 ya, ke beat yang ke 9. Kalian bisa atur aja buat fotonya itu ngezoom kayak gini ya, atau di 100 berapa ya ini ya, di 135 aja. Lalu buat posisinya kalian ubah buat Y-nya itu di negatif 140 ya. Nah, terus di sini buat yang di bit yang ke-11-nya kalian tambahin keyframe. Terus atur buat Y-nya itu di positif 140 guys. Nah, kayak gini ya. Kelebihan coy. Nah, kayak gini. Terus buat skalanya kalian turunin ya, turunin kayak gini sampai di 110 ya, dan kita checklist aja ya kayak gini. Nah, ntar diantar kayak gini tuh. Nah tapi kalau kalian mau bikin dimiringin ya di angka 7 min 7 di sini juga nggak apa-apa tuh guys, tuh ya. Nah gini juga nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi di sini buat yang keyframe terakhir kan jangan lupa dimiringin juga ya, diputar juga di di positif 7. Kalau kalian mau ternyata di min berarti di sini positif, kalau di sini positif di sini min. Nah kalau udah di sini kalian pergi ke menu campuran, tambahin keyframe, dan kita bisa hapus, tambahin keyframe lagi buat sebelah kanannya dan atur opasitasnya bikin 0 checklist. Nah kayak gitu. Dan di sini buat keyframe di tengah ini kan jangan lupa buat cepit kiri kanannya kayak gini biar nambah semut guys. Nah kayak gitu. Nah di sini langkah selanjutnya bisa pilih efek video, dan di sini bakal gua kasih efek ini guys. Oh di sini gua bakal nggak pakai edit melayar dan nggak pakai efek kabur ya, tapi di sini gua bakal kasih efek yang namanya nuansa klub di menu klub malam guys. Nah di nuansa klub malam ini kalian cari aja dulu ya buat nama efeknya itu yang nuansa klub yang ini checklist. Lalu kita pasin dari bit yang ke-5 di foto yang ketiga sampai bit yang ke-6 di foto yang ketiga. Terus pilih objek, terus kalian pilih yang overlay sama video aja ya, sama video aja. Nah, terus di sini langkah selanjutnya guys, kalian bisa atur buat kecepatannya itu di 20 aja ya. Terus filternya itu bikin 0 dan checklist, dan kita bisa salin dan kita bisa ganti dengan efek cermin di menu lensa ya. Nah, dan kita bisa tarik sampai ke bit yang ke ini terakhir ya, kayak gini. Nih ya, jadi diantar jadinya kayak gini tuh. Tuh ya gitu guys ya. Nah kalau udah di sini langkah selanjutnya bisa kalian salin buat efek cerminnya, dan kita ganti dengan efek yang namanya efek ayunan melambung ya, dan klik saja. Nah di sini bisa kalian perpendek sampai bit yang ke-6 kayak gini. Nah terus di sini kalian bisa setting buat kecepatannya kalian atur di 20 aja, buat ukurannya kalian naikin di 30. Terus buat intensitas kalian naikin di 5 aja guys. Di 10 aja juga nggak apa-apa, di 10. Nah terus di sini langkah selanjutnya kalian bisa bentar, bagusnya tambahin apa lagi ya ini ya. Oh ini aja guys, kalian bisa salin buat efek kaca pembesar ini ya, dan kita tempel di foto yang ketiga kayak gini. Wow anjing. Bentar guys. Nah di sini ya kayak gini tuh. Nah kalau udah di sini jangan lupa kita salin juga buat efek riaknya ya kayak gini. Nah pokoknya kan salin aja buat efek riak dan kaca pembesarnya ini ya, buat penerapannya itu sama guys. Jadi kita pasin dulu di sini, gua bakal kasih contoh ya kayak gini. Biar kalian yang baru-baru ngedit ataupun baru join itu nggak pusing gitu guys ya. Nah di sini kalau kelebihan bisa kalian atur ulang kayak gini aja ya, gampang, jangan dibikin ribet guys ya caranya itu ya. Dibikin simple aja. Di sini terus buat efek di sini kita langsung salin aja yang di sini biar nggak kelamaan. Nah kayak gini guys, terus kita pasin. Nah kayak gini. Dan kita salin aja sampai 10 efek 2, 3 sampai 10 efek guys pokoknya guys. Nah oke guys, kalau udah di sini kita salin aja buat efek cermin yang ada di foto yang kedua ini guys. Mana tadi ya? Nah ini guys ya buat efek cerminnya. Kita salin aja kayak gini guys biar simple gitu loh guys.
dan kita tempel di bawahnya efek riak yang bagian pertama ya. Nah di sini jangan lupa kalian ambil juga buat efek gerakan samarnya guys. Nah kita pasin di sini, kita bisa lihat dulu ya buat settingannya. Nah kayak gitu, dan kita bisa tambah hapus ya, kita atur ulang gitu guys. Bergrafik yang publik keluar. Lalu bisa kalian salin dan kita tempel di sininya. Nah kayak gitu. Dan kita perpanjang aja sampai di akhir bit. Nah kayak gini. Terus di sini buat yang di keyframe di tengah kalian hapus, tambahin grafik yang publik keluar. Nah kalau udah di sini langkah selanjutnya itu tinggal kita pergi ke sini ke bit yang ke 7 di foto yang kedua ya. Terus kalian pilih efek video, terus kalian ambil efek yang namanya efek riak yang ada di menu distorsi. Terus kita pasin di sini dari bit yang ke-7 sampai ke bit yang ke-8 ya. Jadi ini 7 ya kalau di foto yang kedua, tapi kalau di foto ketiga ini bit 1 dan ini bit 2 gitu ya. Paham ya? Terus pilih objek yang sama video guys. Nah, terus di sini bisa kalian tambahin keyframe di awal. Lalu kalian atur pertajam 0, kaburnya juga 0. Ukurannya ini kalian atur di 20. Kecepatannya ini kan atur di 10, intensitas 0, dan buat putarnya itu 100. Tambah keyframe di akhir dan buat ukurannya kan naikin di 40 kayak gini. Terus buat kecepatannya itu 0, buat putarnya juga 0, dan bisa kalian salin sampai selera kalian. Di sini gua bakal pakai 4 efek gitu ya. Biar nambah jos gitu ya. Nah, oke guys, di sini gua rasa udah cukup buat penerapan efek yang benar-benar efek utamanya ya. Buat selebihnya ini di mata awalan, coloring, dan intro ya. Itu bisa kalian terapin sesuai selera kalian masing-masing ya. Nah, oke guys, jadi cukup sekian aja buat tutorial hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan gua ucapin thank you banget buat kalian yang udah ngeluangin waktunya buat nonton video gua ucapin thank you banget. Oke. Nah, oke, di sini gua ucapin sampai jumpa di next content and bye bye.